Haikal sama Lause Jin sudah pakai pakaian yang rapi, sudah siap untuk beribadah. Terus kayak Lause, jangan lupa untuk membawa Alkitab. Saat ibadah tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak sambil bermain. Juga tidak boleh sambil makan atau minum. Tidak boleh seperti ini. Tidak sambil makan. Tidak sambil minum. Anak-anak ikuti ibadah hari ini dengan baik. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, Lause senang sekali Lause Febri karena hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Lause mau mengajak semuanya untuk bermain permainan. Siapa yang ingin bermain permainan? Angkat tangan. Wah, ternyata semua adik-adik di rumah semangat. Lause Mona dan Lause Febri juga semangat adik-adik. Nah, kita akan sama-sama bermain permainan mencari jalan. Namanya apa? Wah, hebat, betul. Mencari jalan. Nah, bagaimana cara bermainnya Lause Febri? Caranya adalah, nah hari ini kan kita punya teman baru nih. Teman baru kita tuh namanya Shema. Nah Shema mau pergi sekolah minggu, tapi kita mau bantu Shema ya untuk mencari jalannya ya ke sekolah minggu ya. Adik-adik siap membantu? Siap. Ya siap ya. Sekarang semua jari telunjuknya diangkat. Adik-adik sudah siap membantu Shema? Siap. Ya, sudah siap ya. Sekarang kita jalan ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Ya jalan, terus jalan belok. Ya lurus. Ya belok lagi. Ya belok lagi. Ya lurus. Sekarang kita belok lagi. Ya, nah sekarang ada 2 jalan nih. Kita mau kemana? Ya, tadi siapa mau pergi kemana? Ke gereja. Ya, tapi di sini ada 2 jalan. Ada gereja dan ada taman bermain. Kita harus kemana? Gereja. Yuk kita sama-sama. Di mana gerejanya? Ya betul. Sekarang jalan lagi. Iya, sampai kita. Wah, adik-adik semuanya hebat. Semuanya bisa membantu Shema untuk pergi ke gereja. Adik-adik di rumah, nah semuanya sudah siap kan untuk beribadah? Shema sudah siap, adik-adik di rumah juga pasti sudah siap. Yuk sama-sama kita memulai sekolah minggu kita. Adik-adik, ayo bersama-sama kita mau menaikkan pujian dengan sikap doa. Kita mau mengangkat pujian burung pipit yang kecil. Sama-sama kita mau menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati agar kami boleh mengikuti sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Betul Lause Febri. Dia selalu menyertai kita, betul ya Lause ya? Betul. Karena itu Lause undang semua berdiri, mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Betul sekali. Musik. Sambil pakai gerakan ya.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah langsung sekarang kita memberikan persembahan ya. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, maka kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu adik-adik siapkan persembahan dan juga kotak persembahannya. Sambil persembahan diberikan, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang berkati persembahan ini. Tuhan juga berkati usaha papa mama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, ayo semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, dari wajah-wajahnya Lause Febri, sepertinya adik-adik di rumah sudah siap nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, jangan lupa untuk menyiapkan apa Lause Febri? Alkitab. Good. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Musik. Ku ingin dengar cerita tentang
mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian? Sehat? Bahagia? Wah, kita harus tetap bahagia ya. Kita mau ibadah sekolah minggu. Kita mau dengar cerita. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum dengar cerita. Ayo, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mendengarkan dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sudah siap semua? Yuk kita mau dengar cerita. Hari ini Lause mau bercerita tentang seorang raja. Seorang raja bernama Saul. Siapa namanya? Raja Saul. Nah, walaupun raja itu memiliki semuanya, apapun yang dia punya, tapi Raja Saul ini tetap tidak bahagia. Dia cemberut. Gimana kalau cemberut wajahnya? Nah, para pelayannya ketika melihat Raja Saul sedang tidak bahagia, pelayannya bilang, ayo kita cari orang yang bisa bermain musik supaya raja bisa bahagia. Ketika mereka cari, wah, di manakah ada orang yang pandai bermain musik? Wah, lihat, ada seorang gembala. Dia pandai bermain musik. Gembala ini bernama Daud. Siapa namanya? Ya, Daud. Daud ini adalah seorang gembala yang pandai bermain musik. Pelayan itu bilang, ayo kita bertemu dengan raja. Nah, Allah menyertai Daud. Karena itu ketika Daud bermain musik, raja mendengarnya dan hatinya merasa tenang. Lalu dia mulai tersenyum. Bagaimana kalau bahagia? Tersenyum yang lebar kan? Ayo kita sama-sama tersenyum. Wah, bahagia. Nah, raja itu bilang, wah Daud, kamu hebat sekali bermain musik. Kamu sekarang tinggal di istana ya. Kalau saya sedang tidak bahagia, kamu akan bermain musik untuk saya. Sejak itu, Daud tinggal di istana. Setiap kali raja sedang kesal, atau sedang sedih, Daud akan memainkan musiknya. Dan ketika itu Raja Saul akan menjadi bahagia. Raja Saul ketika melihat Daud setiap hari, dia mulai mengenal bahwa Daud selain pintar bermain musik, dia juga berani, kuat, dan terutama Daud itu sangat mempercayai Allah. Dia adalah anak yang beriman kepada Allah. Ketika bangsa Israel bertemu dengan Goliat yang tinggi besar, mereka semua ketakutan. Aduh, kami tidak berani. Tapi Daud berani maju dan mengalahkan Goliat. Ketika Goliat kalah, Israel menang. Ketika orang Israel melihat, wah, Israel sudah mengalahkan Goliat, mengalahkan bangsa Filistin. Hore! Semua orang bersuka cita, menari, memuji Daud. Raja Saul senangkah? Oh, Raja Saul senang. Dia bilang, Daud, kamu adalah anak yang pemberani. Ayo, kita bersama-sama melawan musuh yang akan mengganggu bangsa Israel. Sejak itu, Daud maju berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan Daud selalu menang. Hebat kan Daud? Ya, Daud disertai Allah sehingga Daud selalu menang. Setiap kali Daud menang, bangsa Israel akan memuji. Allah hebat, Daud hebat. Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menari-nari, mereka bernyanyi. Wah, semua orang bahagia. Tapi ada satu orang yang tidak bahagia. Kalian tahu siapa?
Siapa? Oh, Raja Saul. Raja Saul melihat, mukanya mulai cemberut kan? Si Daud dipuji-puji. Sedangkan aku raja ini kok tidak dipuji. Akhirnya semakin hari Saul semakin benci sama Daud. Saul semakin iri. Dia bilang, aku juga mau dong dipuji. Aku juga mau semua orang Israel itu sayang kepada aku saja. Tidak usah kepada Daud. Aku kan raja. Daud itu adalah seorang gembala. Bagaimana wajahnya kalau lagi marah? Raja Saul mulai sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya supaya Daud ini bisa kubunuh? Suatu hari ketika Raja Saul sedang, pelayannya bilang kepada Daud, "Hai Daud, mainkanlah musikmu. Raja sedang tidak bahagia." Bilangnya. Si Daud datang membawa harpanya dan bermain. Ketika bermain musik, Raja Saul tetap tidak bahagia. Hatinya tidak tenang. Dia melihat si Daud. Lalu dia mengambil tombaknya dan melemparkannya. Hampir aja, dikit lagi kena Daud. Sejak itu Raja Saul semakin emosi, semakin benci, semakin cemburu, iri hati kepada Daud. Tapi karena Allah menyertai Daud, Raja Saul tidak pernah satu kali pun menangkap Daud. Tidak pernah melukai Daud. Allah menentukan bahwa Daud akan menjadi seorang raja menggantikan Raja Saul ketika Raja Saul meninggal. Nah, kita sudah mendengar cerita. Apa yang bisa kita pelajari? Allah menyertai Daud. Allah juga menyertai Raja Saul, tapi Raja Saul mulai membenci, mulai iri hati kepada Daud. Padahal kan Raja Saul punya semuanya. Raja Saul kan raja. Dia tidak bersyukur, dia sudah punya segala sesuatu. Dia menjadi iri dan benci kepada Daud yang dipuja-puja dan disayangi oleh orang lain. Padahal kan Raja Saul juga ada yang memuji, tapi Raja Saul tidak mendengarkannya. Raja Saul berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Kita mau belajar supaya kita bisa bersyukur. Kita tidak mau belajar seperti Raja Saul. Kita mau bersyukur, Tuhan sudah berikan banyak hal kepada kita. Ayo, kita pikirkan dulu apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Coba mana jarinya? Kita punya jari. Kita punya tubuh. Kita punya senyum. Kita bahagia. Kita sehat. Semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita punya papa, kita punya mama, kita punya rumah. Apalagi kita bisa makan. Semua adalah pemberian Tuhan. Dan kita harus selalu bersyukur. Ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau ayat hafalan. Ayo kita sama-sama ayat hafalan. Berdiri. Ayo kita langsung berdiri yuk. Sudah? Ayat hafalan ada di Keluaran pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi ya.
Ayat hafalannya ada di Keluaran pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi, terakhir. Ayo, siap? Ayat hafalannya ada di Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana Allah menyertai Daud dan bagaimana Raja Saul yang cemburu. Nah, sekarang kita sudah dengar cerita kan? Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo, ingat, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami belajar melalui Raja Saul dan Daud. Bagaimana Allah mengasihi kami, memberikan banyak hal untuk kami. Tolong kami untuk tidak iri dan selalu bersyukur atas apa yang kami punya. Tolong kami, tolong mama, papa, sertai kami semua. Dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh iri atau menginginkan barang orang lain atau milik orang lain. Tapi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita mau menjadi anak terang dimanapun kita berada ya. Mari kita naikkan pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, semua lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami lakukan. Aktivitas kami hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, Lause punya pengumuman. Nah, adik-adik boleh sama-sama ya mendengar pengumuman Lause. Yang pertama, sekolah minggu kita minggu depan masih sekolah minggu secara online atau di rumah adik-adik ya. Jam berapa Lause Febri? 10.30. Betul, jangan lupa jam 10.30 ya. Kemudian pengumuman yang kedua, adik-adik yang sudah memberikan persembahannya boleh memberikannya ke kantor tata usaha gereja selama jam kerja ya, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum jam 3 sore. Lause ulangi ya, dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum jam 3 sore. Atau adik-adik di rumah bisa meminta bantuan papa mama untuk mengirimkan persembahannya di nomor rekening gereja. Untuk itu yang terakhir semuanya ikuti Lause ya. Kita sama-sama bilang God bless you and we love you. Sampai bertemu